Aku kerja aja di TKW selama 20 tahun. Dan sekarang aku mau pulang ke rumah aku. Pas aku nyampe rumah, ternyata rumah aku telah dijual sama keluarga aku. Padahal tiap bulan aku selalu ngasih uang, ngasih kebutuhan. Pas aku ke rumah, aku kaget banget dong, rumahnya sudah dijual. Aku bingung mau pergi kemana. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, tadi saya melihat sebuah postingan seperti teman-teman lihat di awal video tadi, yaitu curhatan dari seorang Mbak TKW yang bekerja yaitu selama 20 tahun ya. 20 tahun itu waktu yang cukup begitu lama. Namun di sini kok bisa nyampe selama 20 tahun ya? Apakah dia mungkin mengikut jalur PTTM atau gimana? Yang mana di sini, dan aku kerja jadi TKW selama 20 tahun dan pas pulang rumahku dijual keluargaku. Dan aku sekarang nggak tahu harus tinggal di mana. Nah, jadi seperti video di awal tadi, dia mencurhatkan tentang dirinya, yaitu sudah bekerja selama 20 tahun. Mungkin 20 tahun itu pindah-pindah tempat ya. Mungkin ada di Singapura ataupun mungkin di Taiwan ataupun mungkin di mana. Dan di situ dia mungkin sudah membuat rumah. Dan tentunya dia juga mengasihkan jatah untuk keluarga ataupun mungkin untuk anak. Namun ternyata sampai ketika dia pulang, rumah pun sudah dijual. Gak tahu apa yang terjadi dengan orang tua ini. Namun di sini kita pun biasanya mendengar hanya sekedar postingan. Untuk kejelasannya ataupun mungkin untuk kenyataannya kita kurang paham. Namun di sini setidaknya dari curhatan ini saya rasa sudah banyak terjadi kepada teman-teman ya. Karena kasus seperti ini saya rasa bukan hanya sekali dua kali, sering sekali ya. Ada yang dulu yang sampai viral. Dia bekerja begitu lama dan katanya ingin apa? Dan dia mengirimkan uang sampai segitu banyaknya untuk membuat rumah. Dan setelah dia pulang ternyata rumah pun tidak ada. Justru si suaminya itu hanya mengambil foto yaitu rumah orang lain. Dan kelihatannya kan si mbaknya itu begitu senang karena sudah membuat rumah begitu bagus. Namun ketika saja si mbaknya pulang, ternyata rumahnya masih jelek dan masih seperti gubuk. Dan yang dipoto ternyata itu rumah tetangganya. Ini kejadian ini mungkin hampir sama dengan mbak ini, namun seperti mbak ini justru dijual ya. Ini lebih sadis lagi. Makanya di sini untuk teman-teman, saya pernah menyarankan untuk kalian apabila bekerja di luar negeri, jangan pernah percaya ya, bukan berarti saya untuk mengelabui kalian agar tidak percaya atau gimana. Setidaknya kalau masalah uang itu biasanya tidak mengenal saudara kawan. Makanya apabila kalian bekerja dan kalian mungkin di rumah ada anak, ada keluarga ya, seperti ibu ataupun bapak, ya kalian setiap bulan kirim sewajarnya saja untuk kebutuhan anak atau mungkin untuk kebutuhan atau mungkin untuk ngasih ke orang tua ya. Sekian atau sekian dan sisanya kalian simpan. Karena kalau tidak seperti ini, kalaupun mungkin ada biasanya, ya udah kamu kirim aja uangnya, nanti tak bikinin rumah, nanti bikin ini, bikin itu mungkin ada juga yang biasanya benar ya, apa adanya. Namun takutnya kejadiannya seperti ini loh. Ada yang sering mengirimkan uang untuk bikin rumahnya ya mungkin jadi, namun dijual. Ada juga yang mengirimkan terus untuk bikin rumah. Ternyata yang dipoto itu rumah orang dan ketika pulang rumahnya masih gubuk. Ini kejadian sering terjadi seperti ini. Dan kenapa sih setiap keluarga selalu membohongi anaknya sendiri? Dan selalu yang menjadi mangsa itu pekerja migran atau perantau. Ya karena kenapa? Mereka kan bekerja. Otomatis setiap bulan punya uang. Dan mereka kan tidak tahu mereka di luar negeri dan keluarga di rumah. Jadi apa-apapun yang terjadi di rumah, mereka hanya mendengar dari perkataan, nggak tahu itu benar atau tidak. Makanya di sini untuk teman-teman agar lebih terjamin keselamatan uang kalian ataupun mungkin segalanya, lebih baik kalian mengirimkan sewajarnya saja dan selebihnya kalian simpan. Jadi bukan berarti kita tidak mau berbakti, tidak mau menolong, tidak mau gimana. Ya kita mau menolong ya sewajarnya. Dan sisanya kita simpan. Jadi jangan sampai seperti yang sudah-sudah kalian kirim semua ataupun mungkin untuk bikin ini, untuk bikin itu ataupun mungkin biasanya ya udah sini uangnya aku simpan nanti pas kamu pulang uangnya ada. Namun ternyata ketika pulang semua nggak ada ya. Itu kejadian yang sering sekali terjadi kepada para TKW ataupun TKI. Makanya di sini teman-teman saya menyarankan
Apabila kalian mendapatkan gaji, kalian kirim untuk kebutuhan anak, untuk ngasih ke orang tua, dan kalian sisanya simpan ya untuk masa depan kalian sendiri. Karena kalau tidak seperti itu, kalian akan menyesal. Makanya di sini teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.